Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sasmito, NIM 1910146, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, pada kesempatan ini kelompok kami akan mengangkat tema tentang implementasi kebijakan dari model kebijakan Masmanian dan Sabiter. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan salah satu contoh kebijakan tersebut, yaitu pada Indonesia telah membuat kebijakan terkait subsidi 3 kilo bagi masyarakat miskin sebagai konsekuensi dari program konversi minyak tanah ke gas 3 kilo. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran atau dana subsidi LPG 3 kilo sejak tahun 2008. Pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak untuk membantu sektor kegiatan ekonomi rakyatnya. Hal ini karena masih besarnya kecenderungan sektor ekonomi rakyat terhadap BBM, maka pemerintah mencarikan solusi supaya masyarakat dapat berhemat dalam pemakaian bahan bakar untuk sehari-hari. Di sisi lain, pemerintah juga tidak tinggal diam dengan turut menghemat APBN ya untuk keperluan yang lain. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dari minyak tanah ke LPG. Kemudian juga dilakukan perhitungan yang cermat, maka masyarakat dengan biaya yang sama dapat menggunakan LPG yang lebih menguntungkan daripada minyak tanah. Tapi sayang, dalam pelaksanaannya ternyata benar-benar tidak semudah yang diharapkan. Yang kita temukan sekarang banyak hambatan, antaranya disebabkan karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan minyak tanah, kemudian terlalu mendadak dan tidak terencana secara komprehensif. Implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha yang dilakukan oleh pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat di tingkat yang lebih rendah atau daerah dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat untuk kelompok sasaran dari program bersangkutan. Apabila kemudian ternyata program tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap program tersebut. Akan menggunakan sanksi hukum tertentu pada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab atau kebijakan itu sendiri perlu dirumuskan kembali. Dari sudut pandang pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, maka implementasi akan fokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dari instansi di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi gangguan terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Daniel Masmanian dan Paul Alsabiter dapat disebutkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Demikian yang baik saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.